Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam kelompok 5 warahmatullahi yang wabarakatuh. beranggotakan saya sendiri, Ainsamatul Hidah, Elin, Salsa, dan Widya. Akan memaparkan sebuah materi yang berjudul modifikasi vanilin dengan asam p-hidroksil benzoat dan uji aktivitasnya terhadap Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans. Materi pertama yaitu ada pendahuluan. Vanilin merupakan kristal berwarna putih atau putih kekuningan yang banyak digunakan sebagai pewangi makanan. Vanilin dihasilkan dari buah vanili atau Vanilla fragrans. Peningkatan resistensi antimikroba merupakan salah satu krisis global yang harus segera diatasi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menemukan antimikroba baru dengan struktur yang berbeda dengan antimikroba yang beredar. Vanilin merupakan senyawa yang aktif sebagai antimikroba dan sangat berpotensi untuk dikembangkan dengan pengobatan. Vanilin merupakan senyawa aldehida aromatik dengan rumus molekul C8H8O3. Dilihat dari struktur kimianya, vanilin merupakan senyawa fenol tersubstitusi gugus metoksi pada posisi orto dan gugus aldehid pada posisi para, sehingga vanilin dapat dikelompokkan sebagai senyawa antioksidan dan juga mempunyai aktivitas antibakteri. Apabila vanilin dikenal reaksi reduksi, akan diperoleh senyawa vanilin alkohol. Mensintesis turunan vanilin yaitu vanilil sinamat dari vanilil alkohol. Reaksi esterifikasi dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya halangan atom sterik. Senyawa vanilin direduksi terlebih dahulu menjadi vanilil alkohol untuk meminimalisir gangguan halangan sterik pada reaksi esterifikasi. Saya Elin, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Peningkatan resistensi antimikroba merupakan krisis global yang harus segera diatasi WHO. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menemukan antimikroba baru dengan struktur yang berbeda dengan antimikroba yang beredar. Tujuan penelitiannya itu penelitian ini bertujuan untuk mensintesis senyawa baru yaitu vanilil parahidroksil benzoat yang diharapkan memiliki aktivitas antimikroba. Penelitian diawali dengan mensintesis vanilil p-hidroksibenzoat melalui reaksi reduksi dan esterifikasi. Modifikasi vanili. Yang pertama, menggunakan reaksi reduksi. Apabila vanilin dikenai reaksi reduksi, akan diperoleh senyawa vanilil alkohol. Yang kedua, menggunakan reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi yaitu reaksi langsung antara asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan senyawa. Sintesis asam vanilat dengan maltosa melalui reaksi esterifikasi dengan mekanisme Stiglitz menghasilkan senyawa ester maltovanilat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penelitian. Alat bahan yang digunakan yaitu ada labu leher 2, hot plate dan stirrer, kondensor, termometer, spatula, corong pisah, ring stand, cawan Petri, perangkat ekstrasi, autoclave, inkubator, oven, rotary evaporator, timbangan analitik, jarum ose, pinset, jangka sorong, mikropipet atau brand, laminar, airflow, aluminium foil, kapas, patel, silinder, dan alat gelas lainnya. Untuk bahannya yaitu bahan kimia meliputi vanilin, asam p-hidroksibenzoat,
etanol, aseton, tetrahidrofuran, H2SO4 pekat, NaHCO3 10%, Na2SO4 anhidrat, NaBH4, CH2Cl2, etil asetat, N-heksana, dan aquades. Untuk medium dan reaksinya yaitu medium yang digunakan adalah medium Na atau nutrien agar dan medium PDA potato dextrose agar. Dalam penelitian ini mikroorganisme uji yang digunakan adalah Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Candida albicans. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Salsa. Prosedur penelitian reduksi vanilin dengan natrium borohida. Yang pertama, sebanyak 1,5 gram atau 0,04 mol NaBH4 dan 3 gram 0,0197 mol vanilin dalam pelarut etanol dimasukkan ke dalam labu leher 3 kapasitas 250 ml. Yang kedua, campuran diaduk selama 40 menit pada suhu kamar. Campuran kemudian diasamkan dengan HCl 2,5 m sampai pH 4,5. Yang ketiga, kemudian diekstraksi dengan CH2Cl2 ditambah dengan Na2SO4 anhidrous, disaring dan dievaporasi. Analisis senyawa hasil dilakukan dengan FTIR. Kemudian prosedur penelitian sintesis vanilil p-hidroksibenzoat dengan katalis DCC atau DMAP. Yang pertama, aseton sebanyak 10 ml DCC dan DMAP sebagai aktivator dan katalis masing-masing sebanyak 370,8 mg atau 1,8 mmol dan 21,999 mg atau 0,18 mmol dimasukkan ke dalam labu leher 1. Yang kedua, kemudian labu leher tersebut dihubungkan dengan kondensor dan ditempatkan pada wadah yang sudah ada parafin. Kemudian vanilil alkohol dan asam p-hidroksibenzoat dimasukkan ke dalam labu leher 1, dimasukkan juga katalis dan aktivator pada suhu 60 derajat Celcius. Yang keempat, proses ini berlangsung selama 24 jam disertai dengan pengadukan produk yang dihasilkan kemudian diidentifikasi. Selanjutnya, prosedur penelitian pemurnian hasil reaksi. Yang pertama, setelah hasil reaksi, pitrat kemudian ditambahkan dengan larutan NaHCO3 10% sampai tidak terbentuk lagi CO2. Yang kedua, filtrat kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah yang telah berisi kloroform lalu dikocok. Yang ketiga, campurkan, dicuci sebanyak 3 kali, kemudian fase organik dipisahkan dari fase airnya, ditambahkan dengan Na2SO4 lalu disaring. Yang terakhir, setelah disaring kemudian diuapkan. Selanjutnya, prosedur penelitian karakterisasi dan elusidasi struktur senyawa hasil sintesis. Yang pertama, senyawa hasil sintesis senyawa ester yang dihasilkan diuji kualitatif dengan KLT menggunakan pelarut pengembang etil asetat dan N-heksana. Lalu setelah diproduk, ester dimurnikan, dikarakterisasi dengan FTIR, LCMS, NMR, dan penentuan trik leleh. Selanjutnya, rendemen hasil sintesis diperoleh dengan persamaan 1. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. 1. Hasil reduksi vanilin dengan natrium borohidrida. Vanilin yang digunakan untuk mensintesis senyawa ester vanili hidroksibenzoat harus direduksi terlebih dahulu. Reduksi dilakukan pada gugus aldehida RCOH menjadi gugus alkohol ROH. Prosedur pembentukan vanili alkohol adalah dengan cara mereduksikan vanilin menggunakan natrium borohidrida atau NaBH4.
Reaksi reduksi vanilin menjadi vanilin alkohol dapat dilakukan dalam air atau alkohol berair sebagai pelarut. Untuk mereduksi suatu aldehida atau keton dipilih NaBH4 karena lebih mudah penanganannya dan tidak reaktif terhadap air. Pencampuran antara vanilin dan NaBH4 menghasilkan uap panas karena penambahan NaBH4 menghasilkan panas dari dalam tempat keluar lingkungan atau bersifat eksoterm, sehingga tidak diperlukan adanya pemanasan dalam proses reduksi. Nah, untuk selanjutnya ada tabel karakteristik dan pengamatan hasil reaksi reduksi. Berdasarkan tabel, senyawa vanili alkohol hasil sintesis dibandingkan dengan data hasil reduksi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang pernah mereduksi vanilin untuk mensintesis senyawa ester dengan bahan dasar vanili alkohol. Senyawa hasil reduksi vanilin menunjukkan tidak adanya serapan gugus karbonil aldehida. Hal ini menunjukkan bahwa gugus aldehida vanilin sudah mengalami reaksi reduksi menjadi alkohol primer. Selanjutnya ada hasil sintesis vanilil p-hidroksibenzoat. Dapat dilihat dari tabel, analisis gugus fungsi vanilil p-hidroksibenzoat melalui adanya puncak pada spektrum inframerah menunjukkan adanya gugus C sama dengan 0 pada frekuensi 1735,1 cm-0 dengan puncak yang lemah. Adanya gugus C-0 pada frekuensi 1258 cm-1 dengan puncak yang tajam. Adanya gugus lebih kecil dari CO ester pada frekuensi 2117,1 cm-1 dengan puncak lemah. Adanya gugus OH bebas pada frekuensi 3322,9 cm-1 dengan puncak yang lemah dan adanya posisi para untuk OH pada frekuensi 830 cm-1 dengan puncak yang sedang. Yang ketiga yaitu karakterisasi senyawa hasil sintesis dengan spektroskopi magnet inti. Konsentrasi yang digunakan pada uji aktivitas antimikroba adalah 200, 400, dan 600 ppm. Untuk produk vanili p-hidroksibenzoat 200 ppm untuk DCU, 200 ppm untuk vanili alkohol, dan 10 ppm untuk kontrol positif chloramphenicol untuk Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus, dan 10 ppm untuk kontrol positif ketoconazole untuk Candida albicans. Hasil pengukuran diameter daerah hambat terhadap Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus, dan Candida albicans. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa vanili alkohol maupun senyawa hasil sintesis mampu memberikan aktivitas dan membentuk zona bening terhadap Staphylococcus aureus. DCU tidak memiliki aktivitas antimikroba. Uji pada Candida albicans menunjukkan bahwa senyawa hasil sintetis tidak memiliki aktivitas sebagai anti jamur. Kesimpulannya yaitu dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa senyawa hasil reduksi dengan NaBH4 telah terkonfirmasi vanili alkohol melalui spektrum inframerah. Pada bilangan gelombang OH bebas 3438,5 dan 1466,7 cm yang menunjukkan gugus metilen CH2 serta didapatkan rendang sebesar 76,03%. Hasil sintesis esterifikasi metode Stiglitz antara vanili alkohol dan asam p-hidroksibenzoat dengan perbandingan molar 2:1 dalam THV. Diaduk dengan pengaduk magnetik menggunakan reflux suhu 65
derajat Celcius selama 24 jam menghasilkan senyawa berbentuk serbuk berwarna kuning, mempunyai titik lebur 154 sampai 157 derajat Celcius dengan persentase random sebesar 55,9% dan dari hasil karakterisasi dengan spektrometer inframerah dan spektroskopi resonansi magnet inti menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah vanilipehidroksibenzoat. Daya antimikroba senyawa vanilipehidroksibenzoat pada bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi produk 200 dan 400 ppm termasuk lemah, sedangkan pada konsentrasi 600 ppm termasuk sedang. Uji aktivitas terhadap Pseudomonas aeruginosa pada konsentrasi produk 200 dan 400 ppm termasuk sedang dan pada konsentrasi 600 ppm termasuk kuat. Senyawa hasil sintesis tidak memiliki aktivitas sebagai anti-jam. Mungkin hanya itu materi yang kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan dari kelompok lain yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dari kelompok 6. Izin bertanya. Tadi kan ada pada pencampuran antara vanilin dan NaBH. Itu menghasilkan apa ya? Izin menjawab, yaitu menghasilkan uap panas karena penambahan NaBH4 menghasilkan panas dari dalam tempat keluar lingkungan atau bersifat eksoterm, sehingga tidak diperlukan adanya pemanasan dalam proses reduksi vanilin menjadi reduksi alkohol. Bagaimana? Apakah sudah puas? Dilanjut saja ya. Pertanyaan selanjutnya. Baik, saya Atep Kurniawan, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya. Apa fungsi penambahan natrium sulfat pada reduksi vanilin dengan natrium bromida? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Atep yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Atep. Apa fungsi penambahan natrium sulfat pada reduksi vanilin dengan natrium bromida? Yaitu untuk meningkatkan molekul air yang masih terdapat pada hasil fraksi diklorometana. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau cukup? Cukup dimengerti. Cukup dimengerti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.